POV cerita Mawar Sifu Anggaga. Nih gue mau cerita ini. Masalahnya Le, ini masalah kerjaan nih Le. Udah beda rananya Le. Mending bagus Sifuang. Ayo Sifuang. Bagus deh. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang belum tahu ya. Iya. Ya sekarang banget nih. Gue udah gak enak nih aja. Lu sih jantan ya. Lu sih jantan. Jantan Dan lu. berani sih. Oke teman-teman semua di sini, pokoknya ini hanya sebuah cerita. Nah, Dan yang sifatnya bercanda. Disclaimer dulu nih. Disclaimer. Harus tuh. Harus takut orang salah paham lu. Iya. Tidak boleh melibatkan perasaan. Betul. Hanya sebuah guyonan dan dagelan saja. Dan tidak boleh divisualkan ya. Tidak boleh divisualkan. Oke. Udah agak serak ya suara ya. Jamin dulu bentar. Siap sih Bu. Tampan dan berani. Mana mau berani nih. berani dia. Gila dia. Gue yakin di sini masih ada yang belum tahu ceritanya. Betul. Masih ada yang belum tahu. Deserve ini Gary Metal ini deserve gitu. Gila. Lu deserve. Klip deserve Gary Metal ini deserve dia. Kita sepakati dulu bersama ya. Ini hanya guyonan, bercandaan, tidak ambil serius bahwa ini hanyalah sebuah cerita dan Cerita belakang. Non fiksi. non fiksi. Ya. Ini udah pernah diceritain kemarin. Sudah Ini Season 1 2 udah ada. season 1 2 loh. Tapi gue punya satu peraturan buat Tapi viewer. sebelum matiin dulu ya. Ada ngomong kayak gini. Komennya matiin dulu aja. Iya, iya. TV. Matiin dulu TV ya. TV mati ya, TV ya. Ini remote TV nih. Ya, TV matiin dulu ya. TV matiin dulu TV. Yang itu kayaknya dia. Bukan yang ini nih. Jadi gini ceritanya. Selain gunung ditaklukkan Gary, itu taklukan sih. Gila. Yang mana berani. Oke. Ya. Ada satu pemuda. Seorang pemuda. Sukses, mapan, dan sudah berhasil di ibu kota. Lalu dia merasa saya tidak bisa lagi nih sepertinya mencari calon istri dari ibu kota, karena wanita-wanita di ibu kota hanya ingin memiliki harta kekayaan saya saja. Lalu dia memutuskan untuk menjual semua aset dan kekayaannya untuk pindah ke sebuah desa. Sampailah dia di sebuah desa. Kita sebutlah namanya desa Harvest Moon. Harvest. Kita sebut desa Harvest Moon. Lalu dia bertemu dengan kepala desa Harvest Moon. Pak Kepala Desa, Maaf ya. Maaf bentar ya Oke. guys. Rokok dulu. tolong bawakan saya satu orang atau wanita yang paling cantik di desa Harvest Moon ini. Baik, siap Raden. Siap Den. Siap, Den. Raden, bos kan. Iya. Oke. Lalu datanglah seorang kembang desa Harvest Moon bernama Mawar. Ini dia. Udah mulai nih, udah mulai develop. Udah mulai develop nih ceritanya nih. Enggak enak nih. Enggak, ini hanya sebuah cerita saja. Sebuah cerita. Oh, si Mawar nih. Paling cantik nih dia nih. Oke. Karena ini sebuah desa, jadi teknologinya dan perkembangan teknologi di sana itu tertinggal. Dan desanya sangat desa pedalaman. Iya, desa pedalaman tertinggal dibandingkan dengan kota besar. Lalu pemuda ini datang menyampiri Mawar. Oke Mawar, menikahlah denganku. Nanti kalau sudah menikah, akan aku berikan kamu barang-barang yang belum pernah kamu miliki sebelumnya. Janji orang ibu kota banget tuh. Tenang, dijanjikan seperti itu. Singkat cerita menikahlah mereka. Kejadian nih. Setelah menikah, pemuda tersebut membelikan sebuah barang ke Mawar. Mawar, ini ada handphone untuk kamu. Handphone? Apa ini?
Oh enggak deh, dia membelikan suatu handphone, kan Mawar nggak tahu itu handphone. Ini apa dia bilang? Lu diam dulu, jangan ketawa-ketawa lu nih. Ini apa? Dia bilang, Mawar, kamu mau tahu? Sepong dulu. Oh anjing, gue tahu bangsat. Oke. Di sepong dia. Ini itu handphone Mawar. Oh, ini handphone. Baiklah. Di hari berikutnya, si pemuda datang membawakan barang yang besar. Dam. Tadi sebuah mobil. Lalu si Mawar bertanya, ini apa? Dia bilang, Mawar, kamu mau tahu? Sepong dulu. Lalu disepong sama si Mawar. Lalu dikasih tahu, ini tuh mobil Mawar, ini untuk kamu. Oke. Hari ketiga datang di lapangan sepak bola yang besar. Wow, datang sebuah helikopter seperti biasa. Mawar tidak tahu. Ini apa? Dia bilang. Ini untuk kamu Mawar. Kamu mau tahu ini apa? Sepong dulu. Jadi setiap kali dia Mawar mau tahu, sepong dulu. Hari keempat, pemuda tersebut datang membawa tingkleng. Normalnya orang yang tidak tahu akan bertanya, tingkleng itu apa? Sepong dulu. Gitu. Biasanya kalau akhir ceritanya lu tanya ke orang. Iya. Tanya ke orang. Nanya ke Karaina dong. Karena yang bikin kain nggak nanya. Tapi karena lu udah jelasin. Biasanya kalau gua cerita kayak tingkleng, Orang lu kayak tingkleng apa? Nah, apa langsung gitu. Gua kena, jujur gua kena. Berhenti Berhenti dulu tadi, lu nggak ada jeda. Lu nggak ada Salah berarti lu ceritanya. Kagak dia udah tahu, aja. Nanti itu nanti ada yang lain tuh. Dia udah tahu. Tingkleng harusnya tuh. Enggak. Gua kena, jujur gua kena. Kena, gua juga Bisa kena, gitu. Tingkleng apaan? Sepong. Gua udah diem bentar loh. Gua udah jeda dikit tuh. Enggak sih, katanya tadi nggak ada jeda sih. Ada. Nggak berani. Dia tengah-tengah udah gak berani. Nggak berani. Karena gue kan tau ceritanya, gue nungguin jedanya, tapi lo nggak ada jedanya. Biasanya orang udah refleks tingkleng. Gitu kan. Tingkleng apa gitu. Pengen tahu? Mau tahu. Ah lu nggak seberani itu tadi. Berani kan. Emang Tampan dan berani. agak biasanya emang orang langsung karena udah tahu. Gitulah guys. Ini setiap ada orang baru